Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Asyifa Raudatul Jannah, kelas 12 IPS 2 akan mempresentasikan tentang ekonomi gerakan benteng. Apa sih ekonomi gerakan benteng itu? Yuk kita simak baik-baik ya, teman-teman. Nah, ekonomi gerakan benteng yaitu usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Nasir yang direncanakan oleh Sumitro Jojo Hadikusumo. Ia adalah seorang Menteri Perdagangan. Apa saja sih pelaksanaan program benteng ini? Program benteng ini melewati sejumlah tahap dengan pengubahan dalam banyak kesempatan. Program terutama di sini mencakup impor karena modal yang diperlukan tidak terlalu besar, lagi pula peranan Belanda sangat terasa di bidang ini, terutama lewat perusahaan niaga besarnya. Latar belakang program benteng ini pada tahun 1950 ada tekan politis yang meningkat agar kekuasaan ekonomi diambil dari perusahaan swasta Belanda yang masih ada di Indonesia saat itu demi penyelesaian revolusi. Namun, Indonesia masih memerlukan modal dan keterampilan asing untuk menghasilkan pembangunan ekonomi yang diperlukan untuk menghadapi peningkatan jumlah penduduk. Yang kedua, tahun 1953, Menteri Keuangan Ong Engdi menyatakan bahwa peranan perusahaan asing dalam pembangunan ekonomi perlu dicantumkan secara jelas dalam rencana pembangunan mendatang. Apa sih tujuan program benteng ini? Nah, tujuan program benteng ini adalah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur nasional pembangunan ekonomi Indonesia. Programnya di sini adalah yang pertama, menumbuhkan kelas pengusaha bangsa Indonesia. Yang kedua, pengusaha Indonesia yang bermodal lemah bisa berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Yang ketiga, pengusaha Indonesia lemah perlu bimbingan yang diberikan bantuan kredit. Yang keempat, pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berhasil. Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Nasir. Dalam program Gerakan Benteng ini dimulai pada April 1950, hasilnya selama 3 tahun, 1950 sampai 1953. 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tapi tujuan program ini tidak dapat mencapai dengan baik. Mengapa program Benteng ini gagal? Karena yang pertama, pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Yang kedua, pengusaha memiliki mental yang cenderung konsumtif. Yang ketiga, terlalu tergantung pada pemerintah. Yang keempat, para pengusaha ingin mendapat keuntungan yang banyak dan hidup mewah. Nah, dampak dari program benteng ini menjadi sumber defisit keuangan anggaran belanja pada tahun 1952 sebanyak 3 miliar ditambah sisa defisit anggaran tahun sebelumnya 1,7 miliar rupiah, sehingga Menteri Keuangan Yusuf Winosobo memberikan bantuan kredit kepada pengusaha dan pengusaha dari golongan lemah, sehingga para pengusaha pribumi sebagai produsen dapat menghemat devisa mengurangi volume impor. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.